天指，水掌，印，雷。 Master, bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Wudong Qiangkun ataupun Martial Universe season ke-6. Yang intinya pada cerita terakhir kemarin Lindong telah berhasil menerobos ranah Nirvana 1 Yuan. Dan sekarang pun kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertemuan dari 3 dinasti, yaitu adanya dinasti Bichuan yang diwakilkan oleh seseorang bernama Biqing, dan lalu adanya dinasti Hong Huang yang diwakilkan oleh Hong Lie, dan juga dinasti Devil Cliff diwakilkan oleh Shikun. Yang di sana juga Hong Lie sempat menyinggung Shikun bahwasanya Shikun telah banyak menggunakan pil Nirvana untuk memburu seseorang, yang dimana orang itu adalah Lindong. Tetapi bagi Shikun, ia sama sekali tidak keberatan karena dirinya memiliki banyak pil Nirvana dan dirinya bisa menggunakan pil Nirvana yang ia miliki untuk memburu orang yang ia mau, yaitu Lindong. Dan di sini tanpa Hong Lie memiliki bantuan dari sosok orang misterius yang masih belum diketahui. Tetapi di sini Biqing ia sedikit khawatir jika pemilik dari kunci keempat masih belum muncul, maka mereka tidak akan bisa untuk membuka pintu kuno. Yang dimaksud adalah Lindong, dan baru saja dibilang seperti itu Lindong telah muncul bersama dengan Lingyan. 大炎王朝。 Yang kedatangan dari Lindong membuat semua orang menjadi kaget karena bisa dibilang Lindong sekarang telah bertemu dengan musuhnya sendiri, yaitu Shikun. Dan di sana Shikun ia sangat kesal kepada Lindong karena Lindong yang telah menewaskan Shishuan pada cerita season sebelumnya. Shikun tidak terima dengan hal itu dan ia ingin menuntut balas dendam kepada Lindong. Lindong merespon bahwasannya Shishuan yang memang terlalu lemah yang mengakibatkan ia tewas di tangannya. Dan setelahnya pun Shikun ia maju menyerang Lindong, dan juga Lindong bertarung melawan Shikun. Yang dalam peraduan kekuatan pertama, di sana Lindong mengetahui kalau Shikun telah berada di Nirvana ganda, dan di sana juga Shikun telah mengetahui kalau Lindong telah berada di Nirvana tahapan pertama dan juga kekuatan mental tingkatan Tian. Dan setelahnya pun pertarungan kembali berlanjut, yang pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit. Mereka saling membalas serangan satu sama lain, yang dalam pertarungan tersebut juga membuat banyak orang kagum kepada kemampuan Lindong. Yang kekuatannya masih kalah satu tingkatan dengan Shikun, tetapi Lindong mampu bersaing dengan sengit. Dan pada akhirnya mereka berdua beradu teknik andalan mereka dengan Shikun mengeluarkan bayangan raksasa, dan sedangkan Lindong menggunakan teknik 5 jarinya. Ya, setelah peraduan tersebut masih belum ada yang tumbang di antara mereka berdua, tetapi pertarungan mereka langsung dihentikan oleh Biqing, menyuruh kepada mereka berdua untuk mensampingkan persaingan di antara mereka dan berfokus untuk membuka pintu kuno, apalagi mereka berdua masing-masing memiliki kunci kuno. Hong Lie juga setuju dengan pendapat Biqing, menyuruh kepada kedua orang ini untuk berhenti bertarung dan berfokus untuk membuka pintu kuno agar bisa mendapatkan harta karun kuno. Hal itu membuat Lindong dan juga Shikun mereka berdua mau untuk mensampingkan persaingan mereka, tetapi Shikun berjanji kalau ia akan tetap bertujuan menghabisi Lindong. Dan setelahnya pun mereka berempat langsung mencoba untuk membuka pintu kuno dengan mereka masing-masing menaruh kunci mereka di altar kuno.
Yang setelah kunci tersebut diisi, mereka langsung berpindah tempat ke sebuah tempat yang berbeda, yang tempat tersebut tampak indah seperti berada di luar angkasa. Dan setelah itu pun juga mereka berempat masing-masing langsung memikirkan kelompok mereka sendiri untuk menemukan harta karun kuno, dengan mereka semua yang berpisah melakukan penjelajahan. Dan untuk Shikun sendiri, walaupun ia masih memiliki dendam kepada Lindong, ia memutuskan untuk tetap mensampingkan hal ini dan berfokus untuk mencari harta karun di tempat ini. Setelahnya tersisa kelompoknya Lindong, dan di sana Lindong berkomunikasi dengan Lin Diao bagaimana mereka menemukan harta karun di tempat yang luas ini. Lin Diao menyarankan kepada Lindong untuk pertama mereka pergi ke tempat alkemis karena di sana kemungkinan adanya obat mujarad yang memiliki kualitas tinggi. Lindong setuju dengan hal tersebut, dan setelahnya pun Lin Diao memandu Lindong untuk mencari lokasi alkemis tersebut. Dengan kemampuan penciumannya sangat tajam dari Lin Diao mampu untuk mencium aroma obat dalam jarak yang sangat jauh, yang pada akhirnya mereka menemukan lokasi dari tempat alkemis yang menyimpan obat-obat mujarad. Setelah mereka sampai di tempat alkemis tersebut, ternyata tempat tersebut telah dipenuhi oleh pihak lainnya, yang di sana juga terlihat adanya pertempuran yang telah terjadi. Lin pun bertanya hal apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lindong pun menjawab kalau mereka juga akan ikut bersaing. Yang setelahnya pun Lindong bersama dengan Lin dan juga Lin Diao mereka memasuki tempat pertempuran tersebut. Setelah mereka memasuki tempat pertempuran tersebut, di sana Lin melihat adanya pertempuran yang sedang terjadi untuk memperebutkan pil Nirvana. Lin bertanya kepada Lindong apakah mereka perlu ikutan juga untuk memperebutkan pil Nirvana tersebut. Lindong menjawab hal itu tidak perlu karena di tempat seperti ini seharusnya pil Nirvana bukanlah harta yang berharga, dan pasti adanya harta yang lebih berharga di dalam tempat alkimia yang jauh berada di dalam. Lin Diao memuji kepintaran Lindong karena analisis Lindong yang dalam. Setelah mereka masuk lebih dalam, di sana mereka masih menemukan pertempuran yang masih terjadi antara dinasti Honghuan dan juga dinasti Devil Cliff. Yang dalam pertempuran tersebut, Lindong bersama dengan kelompoknya menganalisis tempat pertempuran itu, dengan di sana mereka melihat adanya sebuah tungku alkimia. Dan di sana Lin Diao mencoba untuk melihat apa yang berada di dalam tungku alkimia tersebut, dan di sana Lin Diao mengetahui kalau itu merupakan pil kehidupan dan kematian. Lindong tidak mengetahui pil tersebut, bertanya kepada Lin Diao, dan Lin Diao mengatakan kalau pil tersebut merupakan pil berkualitas tinggi karena pil itu dapat memberikan penyembuhan kepada tubuh kultivator jika inti meridian mereka hancur ataupun inti primal mereka hancur. Dan bagi untuk Lin Diao, hal ini juga sangat spesial karena Lin Diao yakin jika ia bisa meminum pil itu, maka ia akan bisa untuk membentuk tubuh barunya kembali. Hal itu membuat Lindong juga ikut merasa senang, dan di sini Lindong pun akan mencoba untuk membantu Lin Diao mendapatkan pil tersebut. Dan sedangkan untuk pertempuran antara dinasti Honghuan ataupun dinasti Primordial yang bertarung melawan dinasti Devil Cliff masih terjadi, yaitu antara Tianzhen melawan Yansen. Yang di tengah pertarungan tersebut, Lindong mencoba untuk mendekati tungku pil itu, tetapi Tianzhen dan juga Yansen menyadarinya, dan mereka berdua menyuruh kepada para bawahan mereka untuk menghentikan Lindong. Dan di saat itu pun Lin menyerang para bawahan tersebut yang membuat Lindong bisa semakin mendekatinya. Tetapi di saat itu Tianzhen dan juga Yansen mereka secara bersamaan menyerang Lindong dari belakang. Lindong pun dengan segera mensampingkan pil tersebut dan maju menghadapi mereka berdua. Yang Lindong mampu menyerang Yansen sampai terpental, dan setelahnya Lindong berhadapan melawan Tianzhen. Yang di tengah pertarungan Lindong melawan Tianzhen, ternyata Yansen secara diam-diam mencoba untuk mendapatkan pil kehidupan dan juga kematian, dan hal itu disadari oleh Lindong dan juga Tianzhen. Mereka berdua mencoba untuk menghentikan Yansen, tetapi di sana Lin Diao menyuruh kepada Lindong untuk tidak ikut mengejar.
Ya setelahnya Yansen berhasil untuk mendekati tungku tersebut, tetapi tiba-tiba saja tungku itu mengeluarkan sebuah energi kematian. Yang energi tersebut menjebak tangannya Yansen yang sampai membuat tangannya Yansen terputus karena energi kematian yang melindungi tungku tersebut. Lin Diao juga menjelaskan kepada Lindong bahwasanya sejak awal tungku itu memang adanya energi kematian, dan ini alasan kenapa Lin Diao menyuruh kepada Lindong untuk tidak melanjutkan perebutan dari pil kehidupan dan juga kematian. Kelompok dari dinasti primordial mereka mencoba untuk menghilangkan energi kematian tersebut dengan mereka yang menyerangnya secara paksa. Tetapi Lin Diao menjelaskan kalau apa yang dilakukan oleh dinasti primordial merupakan hal yang sia-sia, karena untuk bisa menghilangkan energi kematian dari tungku alkimia tersebut, mereka hanya bisa melakukan dengan cara pengaktifan dari tungku tersebut. Mereka tidak akan bisa menghilangkan energi kematian itu dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi harus dengan cara pengaktifan dari tungku tersebut. Di sana Lindong mencoba untuk mencari tahu di mana lokasi dari pengaktifan tungku itu, yang di sana Lindong melihat adanya sebuah altar kuno, dan di sana Lindong mengira kalau tempat tersebut merupakan pengaktifan dari tungku itu. Dan setelahnya Lindong mengalirkan kekuatannya ke altar tersebut, yang secara bersamaan juga dinasti primordial masih mencoba menghilangkan energi kematian secara paksa, tetapi hal itu membuat energi kematian semakin kuat melindungi tungku, dan setelahnya energi kematian menyerang para anggota dari sekte primordial yang membuat mereka semua tumbang dalam satu serangan. Dan untuk Lindong yang masih mengaktifkan altar tersebut, pada akhirnya Lindong telah berhasil untuk mengaktifkannya dan seketika membuat energi kematian pada tungku itu menghilang. Lindong dengan segera mencoba mengambil pil kehidupan dan juga kematian, yang hal itu disadari oleh dinasti primordial dan juga dinasti Devil Cliff, dan mereka pun mencoba untuk menghentikan Lindong kembali, dan di sana pun Lin Yan berusaha untuk melindungi Lindong. Tetapi Yansen yang tidak bisa untuk mendapatkan pil kehidupan dan juga kematian, ia memutuskan untuk melenyapkan saja pil tersebut agar semua orang tidak bisa memilikinya, yaitu dengan Lin Yan yang menghancurkan rantai-rantai dari tungku tersebut. Membuat tungku itu terjatuh ke dalam magma bersama dengan pil kehidupan dan juga kematian. Tetapi Lindong yang masih belum menyerah, ia langsung memaksakan dirinya masuk ke dalam magma tersebut, yang pada akhirnya Lindong berhasil untuk menyelamatkan pil kehidupan dan juga kematian. Hal ini membuat dinasti primordial dan juga dinasti Devil Cliff masih belum menyerah, dan mereka pun mencoba untuk merebut pil tersebut dari tangan Lindong, tetapi Lindong langsung menyerang mereka semua dengan teknik lubang hitam gunturnya. Yang seketika membuat semua orang terpental dan juga membuat mereka tidak bisa bergerak akibat tekanan kekuatan Lindong. Dan setelahnya juga Lindong bersama dengan Lin Yan, mereka berdua pergi dari tempat tersebut, yang pada akhirnya Lindong bersama dengan kelompoknya mereka bisa kabur. Dan setelahnya Lindong menyerahkan pil kehidupan dan juga kematian, tetapi di sini Lin Diao masih belum ingin untuk menggunakan pil tersebut, karena jika ia menggunakan pil ini maka proses untuk pemulihan tubuhnya akan berlangsung cukup lama, yang artinya Lin Diao akan offline dan tidak bisa untuk membantu Lindong. Dan di sini lebih baik mereka berfokus untuk mencari harta karun lainnya terlebih dahulu. Sampai pemburuan harta karun ini selesai, maka Lin Diao akan memulai pemulihan tubuhnya dengan mengonsumsi pil sebelumnya. Setelahnya pun mereka melanjutkan pemburuan harta karun dengan mereka yang menjelajahi tempat tersebut, yang pada akhirnya mereka menemukan sebuah reruntuhan kuno, yang mereka membaca dari ukiran reruntuhan itu kalau reruntuhan itu merupakan tempat aliansi sekte pada era dulu, yang mereka duga kalau aliansi sekte ini merupakan aliansi geng tingkatan Tian. Dan setelahnya pun Lindong bersama dengan lainnya mereka memulai melusuri reruntuhan tersebut, yang setelah mereka memasuki reruntuhan itu mereka dibuat kaget karena pintu masuk yang sebelumnya mereka masuki tiba-tiba saja menghilang, membuat mereka seperti terjebak tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Lindong mendengar adanya sebuah teriakan, yang ternyata teriakan tersebut berasal dari kelompok dinasti Bichuan, yang dinasti Bichuan mendapatkan serangan dari para spirit evil.
yang para spirit evil tersebut bisa menghabisi para anggota dari dinasti Bicuan dengan sangat mudah, bahkan hanya perlu mereka melewati tubuh dari target mereka yang setelahnya target tersebut langsung tewas. Setelahnya para spirit evil itu mencoba untuk menargetkan Lindong, Lin Yan dengan segera maju menghadapi para spirit evil untuk menyelamatkan Lindong, tetapi sayangnya serangan Lin Yan tidak berguna bagi para spirit evil itu karena tubuh mereka yang tidak bisa diserang dengan tubuh fisik. Lindong mencoba untuk menggunakan kekuatan mentalnya, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya kelompok dari dinasti Bicuan lainnya yang muncul menyerang para spirit evil dengan kekuatan mentalnya, yang serangannya mampu menewaskan para spirit evil tersebut. Yang setelahnya pun anggota dari dinasti Bicuan itu menemui Lindong dengan memperkenalkan dirinya sebagai Musha. Musha memberitahu kepada Lindong bahwasanya tempat ini merupakan tempat yang sangat misterius karena tempat ini yang diselimuti oleh segel formasi yang sangat kuat, dan untuk mereka bisa menemukan harta karun di tempat ini mereka harus mencoba untuk bisa menghancurkan segel formasi ini. Dan Lindong menganggap hal ini sebagai tugas yang gampang karena dirinya hanya perlu mencari pondasi dari segel penghalang untuk bisa menghancurkan keseluruhan segel, dan di sana Musha ingin mengajak kepada Lindong melakukan kerjasama menelusuri wilayah tempat ini, tetapi Lindong menolaknya karena menganggap kerjasama yang tidak memiliki ikatan jelas bagaimana mereka nanti membagi harta karun yang mereka dapatkan di wilayah ini. Jadinya Lindong ingin untuk berjuang sendirian. Dan hal tersebut membuat Musha tidak senang karena dirinya merasa tersinggung ditolak oleh Lindong dan juga menganggap Lindong sebagai orang yang sombong. Dan Musha ingin segera melihat Lindong mendapatkan kesialan karena sikapnya yang sombong. Tetapi setelahnya cerita dari Material Universe episode ke-1 dan juga kedua bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.